proses pemilihan dan pengambilan sampel. Berapa ukuran sampel yang akan kita gunakan? Berapa jumlah responden kita? Kemudian ketika kita memilih responden, itu kita akan menggunakan metode apa? Apakah probability atau yang non-probability? Nah, kemudian yang ketujuh bicara analisis. Analisis ini bicara tentang nanti kalau datanya sudah terkumpul, itu mau kita analisis dengan menggunakan tools apa. Nah, analisis ini karena memang cakupan yang cukup banyak, jadi dia dipecah menjadi dua pertemuan, ya. Yang pertama bicara tentang uji goodness of fit dari model penelitian, kemudian uji validitas dan reliabilitas, baru nanti dilanjutkan dengan berbagai jenis, ya, berbagai jenis teknik analisis yang bisa kalian pilih. Ada banyak banget ya teknik analisis yang bisa kita pilih. Regresi, kalau misalkan kita menggunakan regresi aja, regresi itu ada macam-macam. Ada yang namanya regresi linear berganda, ada regresi dengan variabel dummy, ada regresi dengan variabel moderasi, ada regresi data panel. Kemudian lebih advance dari regresi ada yang namanya structural equation modeling. Nah, ini sebetulnya basically adalah regresi juga, tapi bentuk regresi yang lebih kompleks. Nah, setelah itu, bagi kalian yang ingin melakukan penelitiannya itu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, itu juga nanti akan kita singgung sekilas ya. Bagaimana cara melakukan content analysis, bagaimana cara melakukan narrative analysis, ini semua akan kita bahas. Dan yang terakhir baru bicara tentang menyusun laporan riset. Ya. Laporan riset ini nanti mengacu pada buku pedoman penyusunan tugas, tugas akhir yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi. Diawali dengan bab satu, menyusun latar belakang. Apa sih yang harus ditulis di latar belakang? Bagaimana sih cara menulis tujuan? Bagaimana sih cara menulis kerangka teori? Dan seterusnya. Oke? Dua pertemuan berikutnya, kalian sudah harus mempresentasikan proposal penelitian kalian. Ya. Jadi, mengerjakan proposal itu jangan di ujung. Jangan selesai membahas ini, penyusunan laporan, baru kalian bikin proposal yang nggak akan kekejar. Jadi, dari awal kalian sudah harus mulai apa istilahnya, mencari topik-topik yang kira-kira menarik buat kalian, baru setiap minggu kalian sesuaikan. Oh, saya misalkan mau topiknya green marketing. Nah, kira-kira masalahnya apa ya yang terkait dengan green marketing? Nah, kita bicara problem statement. Jadi nanti saat kita selesai membahas tentang problem statement, langsung tuh kalian aplikasikan ke dalam topik kalian. Demikian juga nanti selesai kita membahas tentang kerangka teori dan perumusan hipotesis, langsung aplikasikan juga ke proposal kalian sehingga ketika nanti di ujung kalian diminta presentasi, itu laporannya sudah ada, ya. Karena menyusun proposal penelitian itu nggak mudah, artinya butuh waktu. Nah, baru setelah itu ujian akhir. Nah, kemudian untuk tata tertib perkuliahan, ya, kehadiran seperti biasa minimal adalah 80%, kurang dari itu kalian tidak boleh mengikuti ujian. Kemudian hadir di kelas tepat waktu. Keterlambatan toleransi adalah 10 menit. Kalau kalian terlambatnya lebih dari 10 menit, kalian tetap boleh tuh kuliah, tetapi tidak boleh mengisi daftar hadir. Kemudian, bagi kalian yang tidak mengikuti ujian atau tidak menyerahkan tugas, itu akan diberikan nilai D. Dan yang terakhir, ya, kecurangan akademik. Kalian sama sekali tidak diperkenankan untuk menyontek, tidak diperkenankan untuk melakukan plagiasi, tidak diperkenankan untuk menggunakan AI secara tidak etis. Ya. Nah, karena semua itu merupakan bentuk dari pelanggaran norma akademik. Paham ya? Nah, ini konsekuensinya lebih berat dari yang tadi. Kalau tidak ikut ujian, tidak menyerahkan tugas, itu dapatnya nilai D. Kalau kalian tertangkap melakukan kecurangan akademik, maka langsung E, bukan lagi D. Atau bahkan mungkin nanti saya bisa rekomendasikan ke program studi untuk menskorsing kalian. Kenapa? Karena kecurangan akademik itu seperti halnya kita melakukan tindakan kriminal. Coba ya kita bandingkan ya. Mencuri motor, itu kriminal atau enggak?
Iya, Pak. Kriminal, Pak. Iya, kriminal ya. Kalau kalian mencuri motor, ketangkep, terus diapain kira-kira tuh? Dapat ditindak pidana, Pak. Tindak pidana. Syukur-syukur nggak digebukin dulu sama masyarakat ya. Kalau langsung diproses polisi, nanti kalian tindak pidana masuk penjara. Nah, sama halnya dengan bicara tentang plagiasi dan bentuk pelanggaran norma lainnya. Plagiasi itu apa? Ada yang tahu plagiasi? Plagiarism. Niru bukan sifat nyontek. Iya, meniru. Jadi misalkan nih gampangnya, kalian dapat tugas bikin proposal penelitian. Nah, yang kalian lakukan misalkan antara lain kalian ambil cari browsing di internet dapat ya punya proposal punya orang lain atau skripsi punya orang lain, kalian ganti namanya, kalian ganti judulnya sedikit, kemudian kalian kasih nama kalian. Nah, itu bentuk plagiasi. Kenapa? Karena itu kan sebenarnya bukan punya kalian, ya kan? Punya orang yang menyusun skripsi atau proposal tadi, tapi kalian ambil, kalian curi, kalian akui sebagai punya kalian. Nah, apa bedanya dengan mencuri motor yang tadi? Sama kan? Sehingga itulah alasannya kenapa kok kecurangan akademik itu sanksinya sangat-sangat berat. Ya. Contoh lainnya adalah kalian diminta untuk menyusun proposal, kemudian yang kalian lakukan tinggal menggunakan chat GPT, masukkan prompt. Saya ingin membuat proposal skripsi dengan judul begini, topik begini, bla 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 bla. Nanti chat GPT buatkan, kalian ambil, plug, kasih cover, kasih judul, tulis nama kalian. Nah, itu juga masuk dalam kategori kecurangan akademik. Ya. Kecurangan akademik itu punya dua kerugian. Ya. Kerugian yang pertama jelas, kalian akan kena tindakan yang merupakan konsekuensi dari pelanggaran yang kalian lakukan. Yang kedua, kecurangan akademik itu tidak akan memberikan manfaat dalam hal menambah pengetahuan kalian. Kalau kalian tinggal ganti nama, tinggal suruh chat GPT kan nggak ada proses pembelajaran kalian, ya kan? Jadi kalian nggak dapat apa-apa dari situ. Oke, tugasnya mungkin selesai, tapi kalian nggak dapat sesuatu dari tugas yang kalian harusnya kerjakan dengan benar. Kalau kalian kerjakan dengan benar, kalian akan dapat tuh ilmunya tuh, karena kalian kan ngerjain sendiri. Jadi kalian belajar, mau nggak mau buka lagi catatan, mau nggak mau cari lagi referensi pendukung dan seterusnya. Nah, itu ya, sedikit gambaran tentang perkuliahan kita. Minggu depan semuanya sudah harus punya ya buku referensinya. Silakan kalian cari aja di Google. Sorry yang ini. Atau cari di PBE juga ada kok. Kalau mau yang versi cetaknya ya. Cari di perpustakaan, baik perpustakaan fakultas, perpustakaan universitas, pasti ada. Masuk ke perpusnas juga pasti ada. Nah, monggo silahkan cari dengan cara kalian masing-masing, tapi paling nggak semuanya sudah harus punya buku ini minggu depan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Maaf, Pak. Nanti Ya, saya boleh minta RPS-nya nggak, Pak? Oh, ya nanti file. dikirim RPS-nya. Ya. Nanti kamu Oh, iya, WA Pak. aja ya. Ya. Ah. Ada lagi? Semester ini kalian kuliah berapa ini? Berapa mata kuliah rata-rata? Lima, tujuh. David berapa, Fit? Sebentar, Pak. Saya lihat dulu. Kalau nggak salah sih antara 7, Pak ya. Hmm. Oke. Oh iya, kita sebetulnya ini punya ruangan kelas ya kalau kita mau kuliah luring ya. Kalau di Syakat sih kosong, Pak ya. Itunya. Oh kosong. Iya, kosong. Oh berarti emang harus Zoom kita ya, harus online terus ya. Iya, Pak. Oke, tapi sekali-sekali cobalah. Ini David PJ-nya ya. Iya, Pak. Kalau Oke, bis- sekali-sekali nanti kita coba cari ruang kosong untuk kuliah luring ya, biar nggak terus-terusan daring. iya, Pak. Sekali-sekali aja. Oke, ada lagi?
yang ingin ditanyakan? Udah cukup, Pak. Cukup ya? Ya, kalau cukup hari ini saya pikir cukup sampai di sini dulu ya. Minggu depan baru kita mulai kuliah. Persiapkan diri kalian baik-baik ya untuk mengikuti kuliah. Baik, saya tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Ya, saya izin live ya.